Mulai dari awal? Oke, abang tutup dulu semuanya. Hah? Oke. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel. Ya, terbukalah Microsoft Excel. Langkah kedua kita masuk ke blank workbook. Langkah ketiga kita save. Ya, ketika nge-save, posisikan di tempat drive kamu tadi. Kemudian ini formatnya pilihan yang kedua, Excel Macro Enable Workbook. Nah, kemudian di book 2 ini kita ganti namanya latihan. Ya, baru kita save atau latihan tanggal 19 bulan 8 tahun 2025. 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, oke. Langkah selanjutnya biar ku besarin, kelihatan? Nggak lihat dekat aku. Nanti kalau nggak dengar, ku bisikin la ilaha illallah pelan-pelan. Nah, di sini kita mulai dari B8 aja deh. Nah, B7 ini tanda ininya, kasih petik 1 biar awal mulanya kita B8. Kita tulis di sini nomor, kemudian di sini nama, kemudian di sini apa lagi? Jenis apa? Jenis kelamin apa jenis barang? Jenis kelamin, oke. Jenis kelamin, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Nah, kota aja deh, alamat kepanjangan. Ya, kota terus telepon atau HP aja sudah ya. Nomor HP. Nomor 1 di sini kan namanya yang paling gagah di sini siapa? Rizky Agung Nur Alfian, ya kan? Rizky. Jenis kelaminnya laki-laki. Dia bukan pria ya, dia laki-laki. Kota sama Rinda. Ini 08 bla 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 bla. Tuh. Kenapa jadi nolnya hilang? Ada yang bisa jelaskan? Karena berupa 6, kalau kasih petik kasih 0, jadi dia berupa teks. Itu ciri khasnya. Bisa ngikutin? Nah, langkah kedua ini ada sebuah data, kita mau membuat PBA-nya ya. Pemrogramannya ini ada data, nomor, kemudian di sini nama, jenis kelamin, Samarinda. Langkah kedua kita masuk developer, kita masuk visual basic, terus kita bikin insert user form. Nah, tampilan dasar visual basic ini ada user form, ini ada toolbox, di sini ada jendela project, di sini ada jendela properti. Kalau ini ditutup semua, di mana munculkannya? Apa? Tekan tombol ini. Desain mode, tekan tombol apa? Project Explorer, tekan tombol ini, ya. Turunkan ke sini, kamu double klik ini muncul form, klik toolbox di sini muncul toolbox. Paham sedikit? Ngantuk? Nanti kita belikan mihun. Nah, selanjutnya, di sini sekarang kita bikin tampilan karena kamu sudah pernah belajar di semester 1. Sekarang kita ambil satu buah label di sini ya. Satu buah label. Kemudian ambil satu buah text box. Ini kita ganti namanya label 1, di sini kita ganti nomor. Ya. Di sini kita ganti propertinya no box. Kelihatan enggak nih? Berarti pixelnya aku gedein lagi. Display settingnya. Kembalikan ke ini lagi. Kalau ini, Pang. Yang ini, Pang. 1000 mana? Kelihatan? Lumayan. Nah, yang nomor ini mau kita besarin ukurannya nanti ya. Nomor, kemudian kita sediakan toolbox lagi. Mana toolboxnya? Kagak kelihatan kalau kayak gini caranya. Oh, ini. Toolboxnya masukkan lagi di sini nomor, nama, terus jenis kelamin ya. Jenis kelamin, terus apa lagi? Kota sama
HP. Kita bikin yang sederhana dulu. Nomor, nama, jenis kelamin, kota, sama HP. Oh, ini ukurannya kita besarin. Klik yang font, properti font. Klik yang titik-titik-titik ini, kita ukurannya pilih 12 atau 14 ya. Kalau 14 lumayan lah kelihatan. Oke, kita bikin yang sederhana. Ini height-nya mana height di sini? Height-nya ini kalau aku ganti 18. Tuh, height-nya ganti 18 di propertinya, tapi di blok semua ya. Supaya apa? Ininya jadi 18. Oke. Tahan napas ya. Lama-lama. Label 2 kita ganti nama. Label 3 kita ganti jenis kelamin. Label 4 kita ganti kota. Label 5 kita ganti HP. Nah, ini text box-nya ini kepanjangan nih, kita pendekin aja sudah. Kita pendekin. Yang lama tuh ngedit kayak gini. Yang capek itu codingnya. Makanya ini pastikan ini rapi dulu supaya psikologismu enak selanjutnya ya. Kalau nggak rapi kamu kayak di rumah tuh, nah kamu nggak lipatan, males kamu baikin. Nah, di sini ada combo box. Tarik lagi di sini. Combo box-nya tapi di jenis kelamin ya. Combo box kota mau dibikin combo box enggak? Bikin aja gini, Pak. Oke. Nah. Ya, di sini yang ini kita copy, kita paste ya. Kemudian kita paste. Kalau kita jalankan berurutan enggak nih? Enggak berurutan ya? Supaya dia berurutan, ini kita klik dari bawah, tekan CTRL, klik lagi, baru kita cut. Ya, baru kita paste, baru kita rapikan. Kalau dijalankan, baru dia bisa berurutan. Ya, tapi kontrolnya dari bawah. Makanya kamu waktu semester kemarin enggak ngerti kan? Baru di sini height-nya kita ganti di sini 18, oke? Terus ukuran fontnya kita ganti tadi 14, oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita memahami yang apa disampaikan tadi. Di sini ada sub ya, ada function, ada keterangan ya, sama sub, function, keterangan, sama apa tadi? Struktur program. Kalau struktur program itu kumpulan sebuah program ini yang jadi ya. Tapi kalau sub, kita lihat sub dulu. Ketika dijalankan tuh user form klik. User form klik maksudnya apa? Misalnya di sini mi titik back color sama dengan PB yellow. Ada kalau warna kuning? Nih, jadi ketika form ini kamu klik jadi kuning. Ya, hebat kalau kayak gini aja jadi kuning. Nah, canggihnya tuh nah, nggak pakai kabel bisa berubah. Gaib. Lanjut lagi di sini. Ini kita rapikan. Apapun yang diklik di sini, user form klik itu sebuah metode. Langkah ya. Kalau kemarin kan eventnya apa kejadiannya, rubah menjadi PBY low. Kalau di sini double klik di sini, pilih form initialed. Nah, kalau form initialed berbeda lagi. Ketika rumusnya difokuskan di form initialed ya, ini kita hapus. Jadi ketika user formnya itu di run, langsung jadi warna kuning. Ya, terus ininya mau dikasih warna kuning nggak nih? Jangan. Oke, kita ganti warna apa yang cerah-cerah ya? Biru juga gelap. Coba lihat ini. PB
blue. Gelap ya? Birunya biru bajuku aja sudah. Nih, untuk mencari kode-kode warna-warna yang tidak tersedia di situ, kita pakai rumus RGB. Kode warna biru apa bajuku nih? Biru denim titik RGB. Kode warna biru denim RGB adalah 2196189. Ini kita copy. Pasang kata kunci kode warna RGB di sini, red, green, blue, baru kita Ctrl V, enter. Jadi ketika dijalankan akan berubah jadi biru denim. Oh, masya Allah. Kayak apa? Bisa? Kamu jangan pingsan dulu. Aku trauma gendong kamu. Nah, lanjut. Nah, di sini nomor nama RGB. Kalau ini yang mau diganti warna, ini kan label 1, label 2, label 3, label 4 sampai label 5. Nah, subnya kayak gini. Misalnya gini. Ini yang namanya sub. Ada sub itu ada prepaid sub, ada public sub. Prepaid sub di sini rubah warna. Mau nggak? Oh, nggak mau. Jangan pakai prepaid yang tadi mana tadi, biar kamu nggak beling-beling. Sub, nama sub ya, pakai sub aja, nggak usah pakai prepaid sub. Nah, sub rubah warna, enter. Ini sebuah fungsi ya. Nah, sub rubah warna kita ganti di sini. Label 1 titik back color sama dengan mau samakan jadi biru juga bisa. Mati ya? Siapa yang bunuh? Mati. Warna apa jadi biar tidak mati? Pink. Sudah. Kode warna pink. Ini cowok di kelas nih pasif nih. Nah, mana RGB-nya? 255192203. Warna pink RGB berapa nih? Oh, ini ada kode heksadesimal nih. Bisa nggak kode heksadesimal ini kita copy? Copy, langsung paste kayak gini. Ctrl V. Nggak bisa ya? FC. Nah, mau nggak nih? Kita panggil di sini. Tambah comment button di sini supaya kita panggil subnya ya. Jadi double comment button, rubah warnanya kita panggil. Copy, baru kini pastekan di sini, rubah warna. Jadi karena ini sub, sudah ada perintah sub, di dalam perintah ada program, tag jadi hitam. Berarti nggak jelas ini ya. 255192203. Nah, mana? Ini, oke. Iya, nggak terdeteksi sama si Excel. Oke, jadi ketika coba kita play, tuh, ya, itu maksudnya sub. Ya, maksudnya sub di sini. Mana tadi? Nih, maksudnya sub. Paham? Jadi kalau dinarasikan, sub adalah kode yang mengandung serangkaian pernyataan yang dijalankan secara berurutan ketika sub tersebut dipanggil. Dipanggilnya di mana? Dipanggilnya di komen 1. Bisa juga kita panggil di pom initialet. Jadi nggak usah di komen 1. Ya, kita hapus. Nah, di sini kita ganti label 2, label 3 sampai label 4. Ingat, ini kita copy paste doang ya. Yang penting ini kita ganti 2, 4, enggak sampai 5. Nah, ketika dijalankan sudah otomatis ya. Jadi enggak memanggil lagi. Itu maksudnya. Paham sedikit? Jangan banyak-banyak dulu. Nanti kamu bosan sama aku.
Biar sedikit-sedikit ku ajari biar kamu cinta sama Excel. Oke. Nomor, nama, jenis kelamin, kota sama HP itu dasar-dasar SUP. SUP dibagi prepaid SUP dengan public SUP. Ya. Kalau public SUP, kalau di modul ini ya ada function nanti dulu mana jenis-jenis SUP di sini ya. Sebentar. Sudah enggak ada. Enggak ada. Nah, ada namanya private SUP, ada namanya public SUP. Kalau private SUP biasanya di dalam comment button atau di text box nih. Ketika kita double klik ini, comment button di sini oke. Ini namanya CMD oke. Jadi ketika CMD name-nya di comment button 1 ya. Ketika ini kamu double klik, name-nya di sini CMD oke. Ya, yang muncul CMD oke. Karena name-nya yang diganti. Paham sedikit? Nah, kalau yang diganti di sini oke, di sini CMD 1, otomatis CMD 1 yang muncul ya. Nah, di oke ini ada namanya private SUP. Kenapa namanya private SUP? Karena SUP ini hanya berlaku di user form 1. Paham sedikit? Ada juga yang namanya public SUP. Public SUP itu biasanya disimpan di dalam modul. Ini namanya modul. Jadi satu tempat untuk bikin semua rumus. Nah, misalnya gini, kita cari modul terbilang. Rumus terbilang Excel. PBA Excel. Nih, di sini ada website rumus terbilang dengan add-in atau makro PBA. Kita ambil yang makro PBA. Jadi kita jangan pernah ngetik-ngetik, ya, capek ngetiknya. Kita ambil fungsinya orang ini, ya, rumusnya orang ini kita ambil, kita copy. Di mana tempat ngopinya? Nggak ada. Kita blok pelan-pelan, ya. Ini kita copy. Mana di sini? Tuh, hai. Belum makan aku masalahnya ya. Nanti aku makan mihun sama itu. Yang ngantuk tuh. Mana sini? Hop. Tahan napas, klik kanan, copy. Makanya wajib punya mouse ya. Siapa di sini laptopnya enggak punya mouse? Nah, beli mouse ya. Klik kanan di sini ya, baru Ctrl V paste. Ini ada namanya prepaid fungsi yang untuk prepaid yang dipakai dalam, ada namanya public fungsi. Public SUP sama public fungsi, tapi fungsi ini bikin rumus. Rumusnya apa? Rumus terbilang. Pernah enggak diajari terbilang? Pernah enggak? Di sini bisa buat tambahin gaji. Di sini terbilang. Gajinya si Rizky 2 digit, 15 juta sebulan. Bisa dia kredit iPhone kan? iPhone-ku belum datang juga nih. Mana di sini? Terbilang sama dengan, karena tadi kita sudah bikin ketik terbilang. Jadi kita bikin rumus sendiri. Kita klik ini, kita enter, jadi 15 juta. Tuh, ya kan? Gaji Rizky 1.478.000. Enter. Tuh. Muncul kan? 14.785.000. Kayak gitu dia. Paham sedikit? Nah, itu fungsi. Jadi tujuan PBA Excel juga mensolusikan bagaimana membuat rumus. Nah, permasalahannya ini ada yang kayak gini, jangan pernah dihafal. Ya, jangan pernah dihafal, tapi copy aja dulu, nanti logikanya dapat. Ini kan bikin ratusan juta. Jika jumlah nolnya 9 digit, jadi nomornya 100.
Terus jika miliaran, nolnya 10, ya kan? Nih sampai 11 itu puluhan miliar. Ada triliun enggak di sini? Ada kan? Tuh. Tuh. Baru di sini rumus-rumus. Ini rumus nanti kita pelan-pelan memahami logikanya. Nah, bagaimana menerapkan rumus terbilang tadi? Kita tambah datanya ya, kita tambah ya. Klik kanan, copy, paste, lagi paste ya. Di sini namanya gaji. Terus di sini terbilang. Nah, terbilang bagusnya sebenarnya bukan pakai text box, pakai label biasanya. Jadi dia bisa ini. Coba kita text box aja ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya text box 1, text box 2, combo box 1, combo box 2, combo box text box 3 sama ini kita ganti. Kenapa diganti? Supaya mempermudah kita mengingat. Ini kita ganti text box nomor atau no tx. Maunya apa? No tx. Kalau ini apa namanya? Nama tx. Nama tx. Kalau jenis kelamin apa namanya? Kelamin cebok. Karena combo box ya. Kemudian di sini kota cebok. Terus di sini HP box, HP tx ya, HP tx. Terus di sini gaji tx. Kemudian terbilang, di sini terbilang tx. Nah, sekarang user form 1 name-nya kita ganti di sini apa? Latihan 1. Klik di sini berubah jadi latihan 1 ya. Jadi ketika di play seperti ini. Bisa? Mau coba dulu atau mau langsung ke rumus? Mau bikin dulu kan mau langsung ke rumus kayak gini? Mau bikin user form ini dulu kah? Mau bikin langsung ke rumus? Bikin dulu dah user formnya, nanti aku masukkan rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau fokus proses menginput data ke dalam sheet. Jadi modul ini sambil jalan aja ya bacanya ya. Karena kalau kamu baca modul ini, aku takut nggak bisa tuntas kita. Karena kita mau bikin software di pertengahan semester terakhir. Tengah semester pertama kan teori. Nah, sebentar. Tadi ku kirim modul terbilang ke WA group, itu di copy. Tapi kalau pakai laptop enak. Kalau di sini bingung konekkan pakai apa ya? Kecuali kamu beli flash disk yang ada USB-nya itu loh, dicolok dari HP baru pindah. Itu penting. Kalau kamu nggak mau bawa laptop hari-hari. Paham? Karena semua dosen ke situ nanti, khususnya aplikasi. Langkah selanjutnya adalah ini. Kita mau isi jenis kelaminnya laki-laki perempuan, kotanya kota-kota yang ada di Samarinda. Nah, sekarang yang pertama adalah ini kita ganti namanya sheet apa? Karyawan atau apa? Karyawan. Kenapa namanya karyawan? Karena dia one yang dikaryakan. Nah, selanjutnya di sini ini kopnya PT Angin Mamiri, ya kan? Apa yang jogetnya 17 Agustus kemarin lagunya? Data Tabola Bale. Nah, ini contoh ya, ini contoh doang. Ini data karyawan. Nah, ini harus ada narasi setiap bikin kop kayak gini biar kamu paham ya. Tapi umumnya kalau nanti untuk bikin aplikasi, narasinya itu sebentar loading.
karena aplikasinya berat, terlalu banyak gambar. Aplikasi kakak tingkatmu. Salah pilih juga aku. Jadi Excel itu jangan terlalu banyak background sama gambar picture, ya. Nanti dia bermasalah. Sekarang kita mau bikin otomatisasi data. Nah, kita mau bikin seperti ini. Tapi rumusnya itu kita ambil rumusnya dia, dan ini umumnya dia bukan ini apa sih? Bukan sesuatu yang diketik, tapi ini berupa word add atau gambar. Paham? Ya, paham? Kenapa? Nanti ada hubungannya dengan cetak mencetak, ada print preview. Makanya ini pakai logo Julpida Makeup Artist ya. Ini data supplier, pakai word add namanya nih ya. Tahu word add? Nggak tahu word add? Insert di sini ada angka. Ini ya. Pakai ini. Bisa ngikutin? Nah, kedepannya bikin logo perusahaan kayak gitu. Lanjut? Sekarang rumusnya si Julpida ini ya. Ini form transaksi, kita form master yang terhubung dengan barang, baju, yang sederhana kayak gini aja ya. Ini sederhana. Rumusnya ini mau kita pindahkan ke dalam tempat kita. Ini dia rumusnya. Apa ini? Ya. Ini bikin kode barang, ini bikin nomor otomatis ya. Kemudian ini rumusnya. Oke, sekarang yang pertama adalah aku mau bikin nomor urut otomatis. Jadi apapun yang terakhir di sini jadi nomor 2. Rumusnya rasanya kemarin aku bikin di YouTubeku. Angga Kusuma YouTube. Nah, YouTube/Angga Kusuma. Duluan aku dapat nih se Indonesia Raya. Yang lainnya Angga titik, Angga apa ya? Oke. Mana YouTube-nya di sini? Mana. Nih, from Pibia Excel nomor otomatis. Ini narasinya 1 menit, tapi ini rumusnya mau ku ambil. Nih rumusnya. Function ada namanya sub, ada namanya function. Function itu untuk membuat rumus, percis kayak function terbilang. Paham? Nah, function ini kalau yang punya kita tadi, mana punya kita di sini? Nah, function punya kita di sini ini dipakai umum, tapi kalau functionnya dipakai di dalam ini hanya aktif di dalam sheet ini. Ini functionnya aku kopikan, paste, ya. Function nomor arus kas. Ini kita ganti function nomor urut. Nah, nomor urut ini kita ganti namanya nomor. Ini kita copy ke sini, baru kita pastekan ke sini. Nah, rumusnya adalah dim nomor astring. Dim itu variabel. Waktu semester 1 itu kita variabel itu proses mendeklarasikan, menyatakan atau membuat sebuah tempat penampungan data. Kita bikin wadah 1 namanya nomor, wadah 2 namanya nomor. Apapun masuk nanti data yang di situ akan berubah menjadi format string. Paham sedikit? Nggak paham nggak apa-apa. Fokus kepada sheet 1 titik select. Ini namanya sheet 1. Nah, atau diganti aja namanya worksheet pakai S, namanya karyawan kalau kalian mau ganti nama worknya. Rank B7, fokus kepada B7. Makanya aku kasih di sini petik 1. Ya, supaya bisa fokus. Oke? Maksudnya B7 itu ada isiannya gitu nah. Oke. Kemudian di sini apalagi di sini? Selection SL down. Ini rumus untuk turun ke bawah 1 langkah. Nah, oke. Sebelum nomor ini bisa terpakai, aku mau fokus ke pertama, aku mau fokus ketika ini dijalankan akan fokus ke sheet. Nih ku bikin dulu banyak-banyak
sampai sheet 4 ya. Nah, ini sheet 6. Ketika dijalankan, aku mau fokus ke sheet karyawan. Ya, rumus logika berpikirnya adalah seperti ini. Sebentar, ini ku kecilin biar otakmu ndak terlalu berpikir besar. Biar otakmu berpikir sesuatu yang kecil dulu. Nah, oke. Ketika ini dijalankan di user form initialed, oke, kita hapus dulu user form initialednya ya. Kita cut dulu ini, baru kita pastekan ke sini, biar ini kita hapus. Nah, memunculkan initialed, double klik ya user form, akan muncul user form, klik. Kemudian klik di sini ganti initialed. Nah, paham? Perlu diulangi, enggak perlu? Oke. Selanjutnya adalah supaya rumusnya nih bisa kamu ini kuposisikan di atas ini. Oke. Nah, mau fokus ke sheet karyawan. Worksheet buka kurung petik 2 namanya karyawan titik select. Atau kamu paham sheet 1 langsung aja sheet 1 titik select. Bisa kayak gitu. Tapi kalau gini lebih paham, oh fokus kepada worksheet karyawan. Jadi ketika dijalankan run, langsung dia fokus ke sheet karyawan. Lanjut. Selanjutnya adalah aku mau fokus ke rank B7 yang ada isiannya. Jadi rumusnya adalah fokus kepada rank petik 2 B7, kita select, enter, dijalankan, fokus ke B7. Aku mau fokus ke isian yang terakhir diisi. Selection titik N buka kurung SL done titik select, enter. Jadi ketika dijalankan fokus ke isian terakhir. Paham maksudnya? Paham? Oke. Nah, pada dasarnya Excel itu ketika dia berpindah ke posisi terakhir ya, ini namanya posisi 0,0. Apapun yang dipilih posisinya 0,0. Maksudnya adalah, nah kita pakai oke. Oke itu kita fokus ke sheet apa di sini ya. Ini biar fokus, kita fokus ke sheet 2. Namanya sheet berapa tuh? 2. Nah, sebentar, ketika diokekan, nih. Dia langsung isian terakhir ya, ke bawah ya. Karena nggak ada kata kuncinya. Makanya harus ada B7-nya dikasih petik 1. Mana kenaikkan ke atas di sini tombolnya, aku lupa aku. B7 ketika ya gini ya. Ya, daripada pusing. Kasih petik 1. Ya, jadi ketika ini dijalankan masih. Oh iya lupa. B7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pokoknya ketika dijalankan fokus ke isian terakhir. Lanjut ya. Ketika ini fokus, ini posisinya sebenarnya 0,0. Ada istilahnya posisi 0,0. Jadi ketika dia fokus ke sini posisinya 0,0. Lihat enggak kamu nih tulisanku nih? Ini harus pelan-pelan nih, masalahnya dasar-dasar paling awal. Nih, ini posisi 0,0 ya, kelihatan? Kalau ke samping posisinya 0,1. Kalau ke sini posisinya 0,2. Kalau ke sebelah sini posisinya 0,3. Selama dia fokus utamanya di sini. Nanti rank BJ13 titik select. Nah, ini namanya ya. Paham?
Terus kalau turun ke bawah, ini namanya, yang ini apa namanya? Kolom. Kalau yang ini namanya baris. Jadi 0 baris 0 kolom, perpindahan 1 baris ke kanan, perpindahan ke bawah 1 kolom. Ya, terbalik. 0, salah terbalik. 1,0. Jadi dari fokus ini turun ke bawah 1,0. Kalau ke samping sini 0, minus 1. Kalau di sini 0, nggak bisa, harus kasih petik gini. 0, minus 2. Kalau ke atas minus 1,0. Ya, paham? Nah, sekarang kalau dinarasikan, ini ku pilih di sini BB7 ya. BB7 titik select, nggak pakai selection SL down. Ini kita kasih tanda petik. Nah, tanda petik ini artinya tanda mematikan supaya dia tidak aktif di rumus, makanya jadi hijau. Oke? Jadi ketika abang jalankan, oke. Nah, fokus dia ke BB7. BB7 ini adalah 0,0. Nah, kita kasih rumusnya. Sebelum ke sini ya, kita kasih nilainya. Ketika BB7 titik select, otomatis dia aktif sel titik value. Kita kasih namanya di sini siapa? Yang posisi 0,0 itu Nashwa. Nah, kita kasih nilai. Jadi ketika klik OK, di sini Nashwa. Terus di sebelah kirinya, nah active cell value ini sebenarnya kepanjangannya offset 0,0 titik value. Nah, karena dia 0 jadi langsung value. Aslinya begitu. Coba kita kasih di sini yang paling gagah di sini Rizky. Karena Rizky yang penguasa di kelas ini. Yang dicintai banyak manusia di muka bumi. Sehingga dia tidak mau jadi cutting. Nah, ketika di play, oke, otomatis di sini Rizky Agung Nur. Ya, sekarang kita mainkan. Kita mainkan. Paham enggak kamu logikanya? Ini di sampingnya 0,1, di sampingnya lagi 0,2. Kita kasih nama di sini Bidiah. Bidiah kan namanya? Mana Bidiah? Orang Banjar kah? Orang apa? Oh, pantas nama Banjar nggak ada Bidiah. Rosalina. Mana Rosalina? Oh, orang Manado. Dayak. Masa nama Dayak Rosalina? Dayak apa kamu? Sama dong dengan mamaku. Mamaku Dayak Bahau. Nah, di sini Rina Kusuma. Nah, ini dia. Mana Rina Kusuma? Oh, enggak pakai H. Kalau pakai H kan namaku. Ya. Mana? Sarmi. Lah, ini kita ganti di sini minus 3. Nah, di sini angka minus 3. Sudah, biar adil kita tambah. Ya, pusing amat hidup. Biar kamu paham logikanya. Di sini 2,2 ya. Di sini 3,0 ya. Ini 0, berapa nih? 0,5. Nah, apa yang terjadi ketika di run ya? Oke. Tuh, dia akan memposisikan pada posisinya. Ya. Paham maksudku? Karena kita bermain-main posisi ini nanti ketika coding. Posisi apapun yang difokuskan, select, active cell ini ketika rank ini select, otomatis jadi 0,0. Ininya apa, posisi ininya apa, ininya apa. Paham? Kita lanjut di sini ya. Nah, sekarang kita mau bikin program itu fokus ke sini, kita isi ketika dia fokus turun ke bawah 1 langkah, akan diisi ke sampingnya. Paham logikaku? Nggak paham, nggak apa-apa. Nah, sekarang rumusnya adalah begini.
simpen comment button di sini. Ini comment button cuy, mana? Ini comment button mau pasang gambar. CMD di sini kita comment button atau input CMD. CMD titik input. Bagus lah ya. CMD input. Nah, kayak gini comment buttonnya di sini input. Double klik ini ya, CMD input, kita masukkan datanya. Tapi ketika pom initialed ini harus turun dulu ke bawah satu langkah. Paham maksudku? Paham maksudku enggak? Enggak paham? Ya sudah. Ini kita sembunyikan dulu yang oke. Di sini aja. Nah, kelihatan ini kita visible-nya kita false-kan. Nah, jadi tidak kelihatan kalau dijalankan karena tidak kelihatan. Tuh, ya, karena visible-nya di false-kan. Sekarang abang mau input. Nah, habis baterainya abang. Oke, sebentar, stop dulu. Ambil casan dulu ya.